Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan wabarakatuh. melanjutkan ke bab 10. Bab 10, analisis kelayakan aspek teknik produksi dan teknologi. A. Studi kelayakan bisnis pada aspek teknik dan teknologi. Pengertian studi kelayakan bisnis aspek teknik dan teknologi merupakan aspek yang berkenan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Pemilihan terhadap jenis teknologi yang digunakan juga perlu dijelaskan, baik jumlah dan ukuran serta alasan dalam pemilihan dihubungkan dengan masalah yang dihadapi selain investasi lainnya. 2. Tujuan studi kelayakan bisnis aspek teknik dan teknologi adalah memastikan secara teknis dan pemilihan teknologi tertentu rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak baik pada saat pembangunan proyek maupun operasional rutin. 3. Penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. A. Strategi produksi dan perencanaan produk. Sebelum melempar jasa ke pasar, terlebih dahulu perusahaan melakukan kegiatan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian pasar dan pemasaran, perusahaan dapat menetapkan berbagai produk sebagai alternatif. A. Proses pemulihan teknologi untuk produksi. Suatu produk tertentu biasanya dapat diproses dengan lebih dari satu cara. Dengan demikian, teknologi yang dipilih lebih dari satu cara. Dengan demikian, teknologi yang dipilih pun perlu ditentukan secara jelas. Patokan umum yang dapat dipakai misalnya dengan mengetahui derajat mekanisme yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang diharapkan. Yang kecil, jenis teknologi untuk produksi. Ada dua jenis teknologi proses produksi, yaitu yang pertama proses kontinu, yang kedua proses intermittent atau batch. B. Penentuan kapasitas produksi. Kapasitas adalah kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan atau input, atau keluaran atau output. Kapasitas produksi ekonomis adalah volume atau jumlah satuan produk yang dihasilkan selama satuan waktu tertentu, misalnya 1 hari, bulan, atau tahun secara menguntungkan. 1. Lokasi usaha atau layout. A. Lokasi usaha. Ada 3 faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan penentuan lokasi, yaitu yang pertama, strategi pemerintah dalam pembangunan proyek industri. Yang kedua, bobot pengaruh letak daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek. Yang ketiga, faktor lingkungan setempat. B. Layout atau tata letak. Tujuan utama layout adalah optimalisasi pengaturan fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi maksimum. Berbagai pola layout seperti layout fungsional, layout produk, layout kelompok, dan layout posisi tetap dapat diterapkan dalam perusahaan. Dua, operasional jumlah produksi. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan yang dijadikan sebagai pembatas terhadap jumlah produksi yang akan dihasilkan yaitu sebagai berikut. A. Jumlah permintaan konsumen dapat diperkirakan. B. Kapasitas.
Jumlah permintaan hanya dapat disediakan berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya manusia. C. Sumber bahan. Biasanya jumlah bahan dia terbatas, bukannya hanya jumlah, melainkan juga kesinambungan penyediaan, usia bahan, dan fluktual harganya. D. Modal kerja. Kemampuan modal kerja dalam membiayai produksi sebaiknya tersedia sesuai dengan kebutuhannya. 3. Rencana pengendalian. Persediaan bahan baku dan barang jadi. 4. Bahan baku, pembantu, dan pendukung lainnya. 5. Desain tata letak dan kebutuhan ruang pabrik. C. Pengawasan kualitas produk dalam bentuk barang ataupun jasa. Kualitas jasa merupakan kesatuan karakteristik tertentu yang menentukan apakah jasa dapat memenuhi harapan para konsumen atau tidak. Kualitas dapat dipahami dengan menggunakan trilogi manajerial yang meliputi perencanaan, perbaikan, dan pengendalian. Trilogi yang sama dapat juga diterapkan pada bidang kualitas. Produk akhir yang dihasilkan harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. 1. Pengawasan perencanaan kualitas. Aktivitas ini terdiri atas langkah-langkah berikut. A. Menentukan konsumen. B. Menentukan kebutuhan atau keinginan konsumen. C. Mengembangkan jasa dan kualitas yang sesuai. D. Mengembangkan proses jasa sebagai pedoman bagian operasi atau produksi. 2. Pengendalian kualitas. Aktivitas ini dilakukan pada tahap operasi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu A. Evaluasi performansi aktual. B. Membandingkan performansi aktual dengan sasaran yang direncanakan. C. Mengambil tindakan terhadap penyimpangan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.